Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan dan kesungguhan untuk sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah sedikit mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat zuhur yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di tengah ujian wabah Covid-19 ini, janganlah kita jemu untuk senantiasa memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat daripada bala ini, daripada ujian ini, dan Allah tentunya telah menjamin, ya, sesuai dengan janji Allah, Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhjina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji-Mu. Ya. Ini doa, ya, yang kita usahakan dawamkan, ya. Sidang salat zuhur rahimakumullah, secara garis besar, ya, ada 4 janji Allah di dalam Al-Quran, ya, 4, ya, minimal 4 ini yang Al-Fakir kaji, ya, dalam petunjuk-petunjuk yang berdasarkan Al-Quran, ya. Yang pertama adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan Allah tambahkan nikmatnya, ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Dan ingatlah tatkala Allah memaklumkan, ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih, ya. Ini janji Allah tentang orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Digambarkan juga bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, dalam surat Al-Isra ayat 3, ya, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura, ya. Orang, ya, yang bersama Nuh, ya, sesungguhnya dia adalah hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur, ya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dia adalah bapaknya para nabi dan dia mendapat gelar Khalilullah, ya. Digambarkan dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 121. Inna Ibrahim kana ummatan qaninatan lillahi hanifah wa lam yaku minal musyrikin. Ya, sesungguhnya, ya, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, ya, dan dia adalah orang yang patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syakirul li an umihi ijtabahu wahadahu ila siratal mustaqim, sehingga, ya, karena syukurnya itu Allah memilihnya menjadi seorang
Nabi, kemudian menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Ya. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Sehingga digambarkan dalam keterangan-keterangan hadis bagaimana baginda Rasulullah SAW itu tatkala dia qiyamul lail sampai ya kakinya itu bengkak-bengkak. Ya. Sehingga Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, mengapa engkau sampai demikian? Ya. Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzunubika wa ma ta'akhkhara. Ya. Dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah. Kemudian Rasulullah SAW ya berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, ya, apalah aku na abda syakuron, sudah sepatutnya aku menjadi orang yang bersyukur. Nah, yang kedua adalah janji Allah dalam Al-Quran, yaitu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengingat kepadanya. Fadzkurni azkurkum. Kata Allah, barang siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingat kepada hamba-Ku. Kalau kita berzikir ya, di antara kalangan manusia, maka Allah akan membanggakan orang-orang yang lisannya basah dengan zikir di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah akan mengingat kepadanya. Ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adham, ya. Tatkala dia akan melalui sebuah pasar, dia melihat ada seorang pengemis, ya, yang tangannya juga tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, kulitnya penuh dengan lepra dan matanya buta. Sehingga kalau ada orang-orang yang ingin bersedekah kepada si pengemis ini, dia harus memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Ya. Tatkala ada seorang memberikan makanan kepada pengemis ini berkata, alhamdulillah atas nikmat terbesar yang engkau berikan kepadaku. Kemudian Ibrahim bin Adham yang tadinya dia ingin melewati saja, begitu mendengar ucapan pengemis ini, dia menoleh dan menghampiri pengemis ini. Kemudian dia uluk salam, assalamualaikum. Dijawablah oleh pengemis ini, waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Kaget luar biasa Ibrahim bin Adham. Kemudian dia mengatakan kepada pengemis ini, min ina tahrifuni. Bagaimana engkau bisa mengenalku? Padahal kita ini baru jumpa dan matamu juga buta. Kemudian pengemis ini menjawab, ma jahiltu syai'in muddu arabtullah. Tidak ada yang tertutup bagiku setelah aku mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tadi yang engkau katakan bahwa ini adalah sebuah nikmat terbesar yang Allah berikan kepadamu, padahal engkau ini tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tubuhmu juga lepra, matamu buta. Nikmat mana yang kau katakan itu? Kemudian pengemis ini berkata, aku mempunyai dua kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Qalban syakiron walisanan zakiron. Hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya mereka yang punya rumah yang nyaman, rumah yang mewah, tidak ada rasa syukur dalam kalbunya dan tidak pernah dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang terbesar yang aku dapatkan saat ini. Jadi orang yang senantiasa dia bersyukur, ya, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu udah janji Allah. Bisa jadi rasa syukur orang-orang seperti itu yang kita jumpai mungkin tatkala kita pergi ke berbagai kota, di emper-emper, di lorong-lorong jalan, dari orang seperti itu bisa jadi rasa syukurnya dan rasa
dekatnya kepada Allah dia lebih baik dari kita. Boleh jadi dia adalah guru-guru kita dalam kehidupan tentunya. Yang ketiga adalah janji Allah adalah Allah akan mengabulkan doa ya orang-orang yang berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbaru an ibadati sayadkhulu jahannama dakhirin. Jadi orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah jamin ya Allah akan mengabulkan doa-doanya. Permasalahannya tidak semua doa itu Allah berikan, Allah tunaikan pada saat hambanya berdoa kepadanya. Yang pertama adalah satu, tatkala hambanya berdoa, seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tunaikan itu segera ya di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, tatkala seorang hamba berdoa, maka doa itu disimpan di yaumil akhir dan nanti akan diberikan di yaumil akhir dengan doa-doanya itu. Dan yang ketiga, Allah tidak menunaikan doa itu, tetapi Allah alihkan doa itu dengan dia terhindar dari mara bahaya dan musibah. Ya. Contoh misalnya orang ini sudah ditetapkan, ya takdirkan itu dia akan mengalami sebuah musibah. Ya. Tetapi karena dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Jadi musibah itu Allah angkat karena doa itu. Ya. Jadi tidak dikabulkan doanya. Misalnya doanya dia ingin umrah gitu kan, tidak dikabulkan. Ya. Tetapi Allah tarik itu musibah, Allah tarik itu bala sebagai bentuk daripada ya doa yang dia panjatkan itu. Ya. Jadi dialihkan kepada bentuk yang lain. Ini itu tiga hal yang harus kita syukuri, ya, yang kita pahami. Ya. Kemudian yang keempat adalah janji Allah, ya, Allah akan menghindarkan azab bagi yang memohon ampun. Ya, ini ditegaskan juga ya di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Dan sekali-kali tidak akan mengajab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka. Ya, artinya orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya. Sedangkan orang-orang itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, dia berkata, sungguh aku heran terhadap orang-orang yang binasa, padahal mereka mempunyai satu kalimat penyelamat. Ya. Jadi Sayyidina Ali itu gelarnya itu karamallahu wajhah. Ya. Ya, dalam beberapa keterangan beliau adalah kunci daripada ilmu. Ya. Ya, tentunya gudangnya ilmu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengatakan, aku heran terhadap orang-orang yang binasa itu, padahal mereka mempunyai satu kalimat ya, penyelamat. Ya. Kemudian bertanyalah orang-orang kepada Sayyidina Ali ini, wahai Ali, apa kalimat itu? Kalimat itu adalah istighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah ya dalam surat An-Anfal itu ayat 33. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang senantiasa memohonkan ampunan kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya kuliah yang singkat ini, dan mudah-mudahan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.